Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Masya Allah. Ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Kenapa sih aku diketawain? Aku habis nonton sinetron, dirimu jadi anak. Oh gitu. Iya, tapi orang tuanya jahat. Oh gitu ya. Tiba-tiba sekarang ada di sini ya. Tunggu dulu. Kenapa? Kenapa tiba-tiba dari antagonis menjadi protagonis kemudian datang ke Islami Tindak? Apa ada, Pak? Iya, kan dapat kesempatan menjadi host. Terus gitu. ditambah lagi Ustadz Maulana juga bilang kan, udah mulai sekarang coba ambil yang baik-baik aja gitu kan. Jangan yang antagonis lagi. Akhirnya aku berpikir, oh iya juga ya. Aku jadi ngerasa, oh aku mau ngelakuin yang baik-baik aja. Supaya image-nya jadi baik. Iya. Itu bisa disebut hidayah nggak sih? Hidayah. Karena kita mau bahas masalah hidayah nih, pasti jamaah juga ngerasa kan, atau kita ya, pernah ngelihat orang terdekat kita, keluarga, teman atau sahabat ngerasa udah dikasih tahu yang baik-baik gitu ya, tapi kok jalannya masih belok aja. Iya. Udah dikasih suruh sholat, belum sholat aja, atau nauzubillah min dzalik, masih maksiat aja gitu kan. Padahal katanya hidayah ada di dekat kita, bisa dari siapapun. Contoh Ustadz Maulana ngasih tahu ke aku, mungkin bisa disebut hidayah apa enggak ya? Iya juga ya. Paling enggak aku belajar untuk menjadi lebih baik gitu kan. Makanya pagi hari ini jamaah, kita akan ngebahas tema kita adalah jalan hidayah di sekitar kita. Jalan hidayah di sekitar kita. Di sekitar kita. Dan pagi hari ini, Ya. siapa ya? Ada apa ya? Kaget dia. Baru pertama kali nemu orang kayak aku kayaknya. Masya Allah, hari ini aku sama Ustadz muda dari Bogor. Makasih. Bukan, bukan. sebelah sini. Ada sini deh. Viral, tinggal di Bogor, Masya Allah. Ustadz Koh Denis Lim, Masya Allah. Apa kabar Ustadz Koh Denis Lim? Aku manggilnya aja. apa nih? Kok Denis? Oh, Koh Denis, panggilnya Koh Denis aja. Iya, boleh. Ya, tadi aku nanya-nanya. Oh, udah. Curang ya, colongan ya. Koh Denis, apa kabar sih? Alhamdulillah, masih Allah izinkan sehat. Ustaz sehat? Masya Allah, alhamdulillah. Iya, aku dipanggil Ustadz, alhamdulillah. Ini kita mau ngomongin hidayah, Masya gitu Allah, kan, Masya Masya Allah ya. Jadi jamaah, aku juga pasti pengen tahu, katanya Ustadz Koh Denis Lim atau Koh Denis pernah merasakan atau ngalamin yang namanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Masya Ta'ala. Allah. Itu bagaimana ceritanya dan bisa ngerasa kalau itu adalah hidayah, itu seperti apa sih sebetulnya? Masya Allah. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, sejatinya mah nggak ada yang manusia yang hebat ya. Ini cuma ditolong oleh Allah. Tapi yang kita tahu, gerbang mengenal Allah yang saya tahu kan ada dua ya. Satu dari gerbang syukur, dua dari gerbang taubat. Antara dua itu aja, makanya orang-orang soleh dari zaman kapanpun, apapun yang terjadi dalam hidupnya, kalau nggak syukur, taubat aja udah. Senikmat apapun dia tetap syukur, sepahit apapun dia malah lebih sibuk taubat daripada nyalahin orang. Jadi dulu Allah sempat izinin yang sepahit-pahitnya pernah, waktu ayah bangkrut, habis semuanya, sampai kehabisan semuanya. Yang lapang, selapang-lapangnya banget juga pernah. Waktu Allah malah uji yang di Thailand, Kenapa? malah jadi bandar judi pula di sana. Aduh, Ya. jadi salah jalan. Jadi kondisinya ya udah kenyang semuanya. Dalam artian mungkin pernah makan sampai kenyang banget. Pernah. Udah gitu masih dikasih pisang goreng lagi, pasti nggak mau, nggak excited gitu bahkan. ya. Dulu kondisinya semua yang katanya jadi sumber kebahagiaan, ya udah dicicipin tapi ya Masya Allah. nggak bahagia juga. Masya Allah, ini belum apa-apa nih, kayaknya sudah sedikit menginspirasi nih. Tapi paling nggak nanti akan aku bahas lebih dalam lagi ya sama Koh Denis ya Ustadz, mengenai hidayah juga ya. Kapan aku dapat hidayah gitu, kayak ngerasa apa sebenarnya udah dapat tapi karena kita nggak peka dapat sinyal dari Allah jadi nggak tahu gitu kan. Atau tiba-tiba ada teguran dari Allah kita nggak tahu itu hidayah buat kita. Sebenarnya ciri-cirinya tuh supaya kita peka tuh bagaimana sih Ustadz Syam? Baik, Mau dijelasin bismillahirrahmanirrahim. Ustadz? Koh Denis, Masya Allah, selamat datang, marhaban di Islam itu indah, Mas Soni, Ustadz Maulana, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi Rabbil Alamin, subhanak, la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya Rabbal Alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang setiap harinya minimal dia ada 17 kali minta hidayah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kalau ditanyakan bagaimana agar kita bisa mudah menangkap sinyal-sinyal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, memang sebagai orang yang beriman mesti dia senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam surah Al-Fatihah kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ihdina hidayah, kita minta tunjukilah kami, hidayahi kami ya Allah. Maka seorang yang beriman tentu saja bagaimana cara mereka mudah menangkap sinyal-sinyal hidayah dari Allah? Yang pertama, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja orang yang meminta hanyalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hanya mereka yang memang ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ihdina itu adalah yang pertama, hidayah yang bisa kita minta. Tapi ada juga hidayah yang memang haknya Allah Subhanahu wa taala. Seperti mungkin seseorang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat Islamnya. Ada orang yang mungkin mu'allaf misalnya, mungkin keluarga daripada keluarga Koko misalnya, ataupun keluarga yang lain yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Mungkin dia dapat hidayah tiba-tiba aja dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ini adalah rahasia dan memang haknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diminta, tidak bisa ditolak, subhanallah, dan memang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah bagi orang-orang yang pernah merasakan itu, karena biasanya yang begitu jauh lebih kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sudah mendapatkan hidayah. Namun bagi orang yang beriman, hendaklah dia senantiasa menjaga hidayah tersebut. Selain meminta hidayah dalam surah Al-Fatihah, ternyata ihdina juga di dalam surah Al-Fatihah adalah berarti untuk menjaga hidayah kita. Dan ada doa dalam Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surah Ali Imran ayat 8, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita doa berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhan kami, jangan Engkau buat hati kami ini melenceng kembali setelah ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Berarti kita hidup di lingkungan orang-orang beriman, kita mendapatkan akses dapat pelajaran dengan mudah, tinggal setel Trans TV jam 5 subuh, insya Allah ada pelajaran-pelajaran berharga di dalamnya. Kemudian buka sosial media pun banyak dakwah di sana, ya tergantung yang di follow sih, subhanallah. Itu banyak di sana pelajaran-pelajaran dari siapapun itu. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, bukan yang menyampaikan. Maka dengan cara seperti itu, ba'da idh hadaitana, ya minta sama Allah agar tidak melenceng kembali. Wallahu taala a'lam. Berarti buat orang beriman hidayah itu bisa diminta, bisa langsung dikasih juga gitu. Iya, ada yang memang betul-betul haknya Allah, tapi kita diajarkan untuk meminta juga. 17 rakaat setiap hari kita sholat, itu sholat wajib saja, itu kita minta hidayah. Ihdina. Salah satu caranya juga. Kayak tadi Koko jadi iman, doanya bagus. Isi doanya salah satunya ya mukalibal qulub ya. Masya Allah. Tapi kalau misalnya diminta, kadang-kadang orang tua nih, ada yang bilang hidayahnya itu kan dari anak. Kalau orang tua kayak minta ke anak, nggak mungkin ya, atau malu, atau orang tua minta nasihat dari anak gitu, misalnya untuk dapat hidayah kan juga kayak ngerasa, ih masa udah tua minta sama anak, minder atau ngerasa gimana gitu. Gengsi gitu. Oh, ada gengsi orang tua ya? Itu harusnya gimana ya, Ustaz Maulana? Masya Allah, tabarakallah. Mas Sony luar biasa. Yang paparannya memberikan contoh yang mudah kita pahami, termasuk yang di rumah, karena diwakili oleh Mas Sony. Ustaz, Masya Allah, tabarakallah. Kau Dennis izin ya. Selamat datang di Islam Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, tabarakallah. Allah anugerahkan kita sosok orang tua. Orang tua kalau kita tanya, ibu itu bagaimana menurutmu pendapat tentang ibu? Pasti ada mengatakan, ibu itu adalah malaikat. Ibu itu sesuatu yang baik. Pasti merujuk pada kebaikan. Walaupun ada anak ibu adalah cerewet,
Tapi pasti berkata cerewetnya demi kebaikan. Begitu pula ayah kalau menggambarkan secara otomatis semua orang merujuk kepada orang tua itu adalah kebaikan. Nah dalam hal ini mohon maaf tanpa menggurui, ketika ada orang tua tidak mau dinasihati oleh anaknya, gengsi untuk diberikan masukan dari anaknya, gengsi untuk mendapatkan hidayah. Terus terang saya pribadi tiap hari belajar dari anak. Apalagi saya memiliki 4 anak dengan karakter yang berbeda-beda. Masya Allah tabarakallah, ada yang cari perhatian, ada yang ngegemesin, ada yang lebih dewasa banget, ada yang gitulah, macam-macam. Dari sini kita bisa belajar dari anak-anak kita, Masya Allah tabarakallah. Dan dari ini di sini pula lah anak diuji dari orang tuanya. Maka ketika untuk mendapatkan, memberikan hidayah orang tua, memberikan masukan kepada orang tua, sebelum memberikan masukan, ada baiknya cari ridho orang tua. Cari perhatian orang tua agar merujuk pada anak. Mohon maaf kepada orang tua dimanapun berada, tidak ada anak nakal. Dalam konsep tidak ada anak nakal dan tidak ada anak bodoh. Kenapa ada anak nakal? Karena kurang perhatian. Sehingga dia cari perhatian, dia manja kiri kanan. Kenapa kiri kanan berlari-lari? Supaya orang tuanya melirik padanya. Kemudian yang kedua, tidak ada anak bodoh. Yang ada karena tidak diberitahu. Mereka itu kertas putih yang harus diisi dari orang tua. Maka dari sinilah kita belajar bahwa sosok anak kalau mau memberitahu orang tua, mau menasihati orang tua, atau memberikan masukan kepada orang tua, ada baiknya curi dulu ridhonya. Curi dulu perhatiannya. Ya. Ridha Allah, ridha walidain, sutullah sutul walidain. Dan ridha ini sangat susah memang karena membuat orang tua bagaimana perhatian sama kita. Saya dulu waktu kecil, tapi masih kecil sekarang ya. Dulu waktu kecil kalau ada keinginan saya akan melakukan hal-hal yang membuat orang tua saya senang. Setelah orang tua saya senang, dia berkata, "Mau apa?" Barulah saya. Dulu di Makassar kita makan coto kalau sakit ya. Bukan berarti harus sakit dulu baru makan coto. Bagaimana caranya kita makan coto tanpa harus menemui sakit dulu. Ya. Kemudian yang kedua, selain mencuri perhatian orang tua, maka berbuat baiklah. Sekali lagi, berbuat baiklah kepada orang tua. Birrul walidain. Dari berbuat baik kemudian ihsan. Jadi ridho itu penting, kemudian berbuat baiklah kepadanya dan perlihatkanlah keberhasilan sehingga orang tua melirik sama kita. Gimana kok bisa seperti itu, nak? Ustaz Sam aman sekarang. Bisa memberikan masukan sama orang tuanya karena sudah memperlihatkan keberhasilan. Waktu dulu yang ada diomelin. Sekarang Masya Allah ya. Masya Allah bisa menasihati, bisa memberikan masukan. Oh berarti kalau misalnya orang tua ngeliat, oh anak ini sifatnya baik, akhlaknya baik, prestasinya bagus. Di situ orang tua juga jadi merasa belajar sendiri gitu tanpa perlu diajari gitu ya. Pasti gini, orang tua akan meminta pendapat kita. Dulu kita tidak diminta pendapat. Masukannya apa karena sih? Udah... Tapi karena kita memperlihatkan keberhasilan, maka orang tua bertanya, apa sih? Masya Allah. Dan itu bisa menjadi jalan hidayah buat orang tua dari anak ternyata. Akhirnya aku sedikit paham. Terima kasih ya Ustadz Maulana ya. Alhamdulillah ya dapat ilmu lagi. Senang nggak ada di sini? Nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Siapa tahu kita bisa dapat lebih banyak kebaikan lagi yang ada di sini. Jamaah juga yang nonton juga seperti itu. Nah sekarang kau Dennis, aku mau nanya. Kalau misalnya kita bisa nggak sih dapat hidayah dari musibah gitu? Karena ada beberapa orang yang mungkin Zubair bin Zalik juga udah dapat ujian musibah dari Allah, ternyata kayak nggak berubah, kayak nggak kena gitu di hati dia. Apa karena hatinya udah tertutup, apa sehingga tidak bisa menerima musibah atau mendapatkan hidayah dari Allah? Tapi apakah memang musibah bisa menjadi bentuk hidayah yang bisa kita dapat juga gitu? Mau penjelasannya dong. Baik, alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masya Allah. Apakah hatinya orang itu tertutup atau tidak karena musibahnya udah kena tapi kok dia nggak berubah-berubah? Maka sejatinya Masya Allah nggak ada yang sebetulnya hatinya ketutup ya. Kalau Allah emang udah benci sama orangnya, mudah Allah matikan detik itu juga pas lagi maksiat. Tapi kalau kita pikir lagi, manusia masih segini banyak. Padahal semuanya pasti punya kesalahan. Allah berfirman di Quran surat ke-35. Surat Fatir, ayat terakhirnya pas pojok kiri atas ya, ayat 45 sebelum Yasin. Allah berfirman, walau yu'akhidullahu nas bima kasabu ma taraka ala dhuhriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma
kalau sekiranya setiap orang habis bikin dosa kontan balasannya detik itu juga, kata Allah tidak tersisa satu makhluk bernyawa pun lagi di muka bumi. Maka punten, ini yang lagi berbicara juga punya banyak banget dosa yang layak diganjar dosa sama diganjar hukuman sama Allah. Tapi kita masih hidup salah satu alasannya karena Allah masih kasih kita kesempatan. Selain itu, musibah itu pertolongan demi Allah, ya. Gara-gara musibah, contoh 10 koruptor ditangkap 1. Akan ada hari di mana si 1 koruptor itu bersyukur, alhamdulillah ya Allah saya yang ditangkap. Lumayan, DP, dosa digugurin. Ya nggak sih? Daripada seumur hidup berhasil terus korupsinya, Nggak tapi nyadar kesalahannya. berarti kan harus dibayarnya nanti di hari akhir. Duh, berat banget. Dan yang kedua, dan yang terakhir jangan lupa bahwa itu jadi ladang dakwah sih bagi orang-orang. Setiap kali kita ingat, misalkan di keluarga cuman kita sendiri yang soleh gitu. Yang lain belum mau nutup aurat, yang lain belum masih mau sholat, yang lain. Kita masih bisa mikir kayak gini, kalau Allah mau bisa mereka semua yang taat, kita yang maksiat sendirian. Aduh. Demi Allah, kita kumpul di sini, mobil misalkan kendaraannya ada, jalannya ada, bajunya ada, niatnya ada, Allah nggak kasih izin, nggak akan nyampe demi Allah. Oh iya. Jadi kan sejatinya ini manusia yang hebat atau Allah yang tolong? Allah yang tolong, Jadi sejatinya adalah Allah yang tolong, maka bismillah. Mudah-mudahan sisa usia kita ini ngelihat yang salah bisa kita jadikan ladang dakwah. Mulai sekarang mikirnya gini, kadang orang diajarinnya tuh memang salah. Nih saya kenal sama dia dapat untung apa ya? Enggak lah, mulai sekarang diganti. Saya gimana caranya dapat amal soleh karena kenal dia. Kalau Allah mau bisa mereka yang berilmu, kita yang nggak ngerti apa-apa. Kita di sini mau ngaji, bisa baca Quran dan yang lain-lain. Pertolongan Allah, sama sekali nggak ada manusia yang hebat. Karena Allah udah izinin kita ditolong, apalagi jangan sampai main hakim sendiri. Ah yang itu mah nggak akan masuk surga, yang ini... Kita sendiri punya dosa yang layak Allah matiin loh detik itu juga. Tapi walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Allah tunggu sampai nanti ada waktu yang ditentukan. Maka apa hak kita menghakimi orang lain bahwa dia berbuat maksiat gini. Kalau ada orang berbuat dosa, terus kalau dia belum dapat hidayah, kita lihat aja. Orang yang kita lihat berbuat dosa itu, habis bikin dosa dia mati nggak? Kalau belum mati, berarti sederhana, kata yang punya langit dan bumi aja berarti masih ngasih dia kesempatan. Siapa hak kita main hakim sendiri? Yang kayak gitu mah nggak akan ke surga. Yang kayak gitu mah pasti nggak akan dapat petunjuk dari Allah. Enggak lah. Kalau kita mau pikir berapa tahun kita maksiat, hijrahnya baru 3 bulan udah langsung main hakim sendiri. Itu dari mana? Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Aku jadi ngerasa bersyukur gitu, ngerasa banyak dosa. Ampun. Jadi lembut gitu jawabnya. Kayak Kenapa kita sama-sama semua? tersentuh gitu hatiku. Kayak Tersungging. ya kan, alhamdulillah aku ada di sini gitu. Iya. Aku bisa sholat subuh berjamaah, Iya. bisa dapat ilmu dari guru-guru. Masya Allah. Dulu tuh kayak cuma mimpi gitu. Tapi kalau apakah dari mimpi juga bisa dari hidayah ya sebenarnya? Iya. Mimpi bisa jadi hidayah nggak sih? 其实还可以有的可以，有时对，有时不对，梦是可以骗你一下， Iya. 明白吗？ Pak, udah Kamu kudu kayak... ngerti? Emang kamu ngerti? Enggak ngerti. Aku udah Jamaah juga nggak ngerti kan? Sese. Nanti kita akan lanjut lagi ya. Sesaat lagi kita akan bahas tentang ada banyak jalan hidayah setelah yang satu ini. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Ajarin dong bacanya. Utang peseng apa ya? Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin, kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema jalan hidayah di sekitar kita. Ada tayangan yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah nih. Ini tayangannya judulnya dapat hidayah, pencuri malah kembalikan mobil curiannya. Wow, Gimana Masya ceritanya? Allah, kayak gimana tuh ya? Coba kita lihat tayangannya ya. Penasaran. Silakan. Oke. Kalau misalnya tadi di segmen sebelumnya ya, aku nanya sama Ko Denis mengenai hidayah itu bisa dari mimpi apa enggak, aku nggak jadi Tapi nanya. dijawabnya Iya. pakai. Jadi aku nggak mau nanya lagi. Aku nggak ngerti jawabannya apa. Aku sebenarnya sih mau bicara Chinese Mandarin juga, tapi nggak enak. Ada orang aslinya jadi enggak usah. Itu ada bule-bulenya sekarang. Oh, gitu. Nanyanya sama Ustadz Syam aja.
Kalau mau Ustaz Syam dijawabnya pakai bahasa Indonesia pastikan ya. Oke, Iya, aku mau nanya hidayah itu bisa berawal dari mimpi apa enggak sih? Mimpi yang seperti apa? Apakah harus mimpi buruk dulu? Ternyata itu adalah hidayah buat kita gitu. Terus sama di zaman Nabi itu ada nggak sih kayak orang dapat hidayah dari mimpi gitu, Ustaz Syam? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin guru-guru sekalian dan Bahasa seluruh. please ya. Oke, bahasa. Bahasanya. Jangan bahasa Mandarin. Emang nggak bisa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanyakan tentang mimpi, subhanallah, sembari mengomentari VT yang barusan lewat, Masya Allah, tabarakallah, seorang pencuri yang mengembalikan barang curiannya. Ada di masa Sufi, Malik bin Dinar, radhiyallahu anhu, ada seorang pencuri yang masuk ke rumahnya Malik bin Dinar. Ketika masuk ke rumahnya Malik bin Dinar, dia masuk ke ruangan yang satu, nggak ada. Masuk ke ruangan yang satu, nggak ada apa-apa pun di sana. Ternyata subhanallah, namanya rumah ulama. Ulama malam-malam dia tahajud, subhanallah. Ternyata Malik bin Dinar itu telah memperhatikan pencuri ini dari tadi, subhanallah. Sembari dia sholat malam. Ternyata dia merasakan ada orang yang hadir dalam rumahnya. Lalu apa yang terjadi ketika hendak sholat subuh, ya mau adzan subuh, terpaksa Malik bin Dinar keluar dan bertanya kepada pencuri tersebut, engkau sudah dapat apa yang engkau cari? Kata pencuri, tidak ada apa-apa, kata pencuri tersebut. Maka Malik bin Dinar, saya kasihan melihatmu. Kalau begitu sekarang engkau pergi ambil air wudhu, kita sholat subuh berjamaah. Subhanallah. Akhirnya pencuri tersebut pun sholat bersama Malik bin Dinar. Setelah itu diajari beberapa ilmu. Akhirnya dia pulang. Saya kasihan kalau engkau pulang nggak bawa apa-apa. Saya kasih ilmu aja. Akhirnya pulanglah orang tersebut, pencuri tersebut, ketemu dengan teman-temannya, ditanya, apa yang kau dapat pagi hari ini? Apa yang kau dapat? Saya sudah berhenti jadi pencuri. Kenapa? Saya udah dapat harta yang tidak pernah kudapatkan sebelumnya. Harta apa itu? Harta yang paling besar. Apa? Ilmu agama. Subhanallah. Dapat hidayah melalui dia masuk ke rumah orang. Seperti tadi kisah pencuri yang mengembalikan barang curiannya. Subhanallah. Kemudian yang kedua, kalau ditanyakan tentang mimpi, apakah mesti mimpi buruk? Tentu saja tidak. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam riwayat disebutkan ketika berangkat berdagang ke negeri Syam, beliau bermimpi melihat bulan dan matahari. Ketika melihat bulan dan matahari, dia pun melihat dalam mimpinya ia memakaikan jubah kepada bulan dan matahari yang ada di pangkuannya. Kemudian dia pun datang kepada orang yang mengerti tentang takwil mimpi ini, tafsir mimpi ini. Dia bertanya tentang hal tersebut. Maka orang ini pun menjawabnya, dari mana engkau berasal? Saya dari kota Makkah. Saya ke sini dalam hal pekerjaan, saya berdagang ke sini. Maka orang itu pun menjawab, nanti akan muncul di daerahmu seorang yang bergelar Al-Amin, orang yang sangat dipercaya, maka ikutilah dia. Subhanallah. Dari mimpi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menunggu-nunggu kedatangan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi bukan mimpi buruk, tapi mimpi yang baik-baik. Kalau dikatakan mimpi buruk, kembali lagi kepada Sufi yang tadi, Malik bin Dinar. Malik bin Dinar adalah seorang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak langsung menjadi orang yang taat. Suatu ketika beliau adalah seorang pemabuk yang sangat berat, subhanallah. Lalu ketika sedang dalam keadaan mabuk-mabukan, dia melihat seorang putri kecil yang lewat di hadapannya. Lalu dia berharap kepada Allah. Ya, ini hebatnya, masih mabuk tapi masih ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih mencintai ilmu gitu ya. Maka subhanallah dia mengatakan, "Ya Allah, kalau engkau kasih saya pasangan dan kasih saya anak, maka saya akan bertobat kepadamu." Beberapa tahun kemudian Malik bin Dinar pun mendapatkan semua itu. Lalu Malik bin Dinar pun bertobat. Namun qadarullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan sakit kepada putri kecilnya lalu meninggal dunia. Lalu Malik bin Dinar kembali mabuk-mabukan dengan mengatakan, "Ya Allah, aku kecewa kepadamu. Sekarang aku akan lebih mabuk daripada sebelumnya. Aku akan lebih nakal daripada sebelumnya." Suatu ketika Malik bin Dinar dalam keadaan mabuk bermimpi ketemu dengan ular yang sangat besar yang hendak menerkamnya. Lalu Malik bin Dinar bertemu dengan seorang kakek tua. Lalu Malik bin Dinar bertemu dengan anaknya yang sudah meninggal dalam mimpinya. Lalu dia pun bertanya kepada anaknya, "Wahai anakku, tolong aku, tolong aku." Maka anaknya pun berkata, "Aku nggak bisa menolongmu wahai ayah. Yang bisa menolongmu adalah amal solehmu. Namun sayangnya amal solehmu hanya berupa kakek-kakek tadi. Sedangkan dosamu adalah berupa ular yang sangat besar. Amalmu tidak bisa menolongmu daripada dosamu. Yang bisa menolongmu adalah sabarmu kehilangan diriku." Subhanallah. Jadi daripada mimpi ini, Malik bin Dinar akhirnya bertaubat dan menjadi ulama besar yang karyanya masih ada sampai sekarang. Wallahu ta'ala alam. Ternyata semua bisa berawal dari mimpi juga ya. Ada dari mimpi. Karena mimpi adalah kunci Iya. untuk kita menaklukkan dunia. Wow. Menarilah
Tet, giring nih Ji. Betul. Saya, Apa? Laskar Pelangi. Betul. Dapat. Jadi kemarin bener nih. Biasanya betul. Ayo, kita lanjutkan lagi ya, jamaah yang ada di rumah. Ternyata hidayah bisa dapat dari mana aja, bahkan dari mimpi sekalipun, yang seperti dijelaskan sama Ustadz Syam melalui kisahnya. Tapi ada ibu-ibu mau cerita. Apa ceritanya? Gini, ibu-ibu itu sedih. Dia sebagai istri kayaknya udah ngajarin atau ngajak suaminya sholat, ibadah, tapi kayak suaminya tuh gak mau berubah gitu. Padahal si istri pengen tuh membangun surga bersama dengan suaminya. Karena si ibu itu, si istri ngerasa kalau istri itu bisa menjadi hidayah buat suami. Tapi kok suaminya gak berubah? Apakah dia bukan hidayah yang tepat? Atau gak bisa jadi hidayah buat suaminya? Dia ngerasa kayak gitu jadinya. Masya Allah. Baik, buat semua jamaah Islam itu Indah dimanapun berada. Terus ibu-ibu yang lagi masak, yang lagi nyuapin anaknya, yang lagi senyum-senyum nonton Islam itu Indah. Saya betul. Apa? Betul. Betul apa? Istri itu adalah madrasatul ula. Istri itu adalah madrasah buat anak. Dan ketahuilah, mohon izin tanpa menggurui, ada beberapa bahagian mungkin rumah tangga dalam Al-Quran, ada rumah tangga dalam hal ini suaminya soleh, istrinya enggak. Siapa itu? Nabi Nuh sama Nabi Lut. Kemudian ada yang istrinya soleh, suaminya enggak. Siapa itu? Keluarga Fir'aun, Ratu Asia, istrinya yang taat kepada Allah, sementara Fir'aun enggak. Ada yang dua-duanya enggak ibadah kepada Allah. Keluarga siapa? Abu Lahab. Mohon izin berkompak dalam keburukan. Tapi ada keluarga yang luar biasa berkahnya. Siapa itu? Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita mengambil pembelajaran dari sosok Ratu Asia. Bagaimana sosok Ratu Asia mendampingi suami notabene-nya maaf yang menganggap dirinya Tuhan. Bahkan membenci agama tauhid. Dalam hal ini harus kita sampaikan bahwa sosok istri yang menjadi hidayah buat suami yang luar biasa. Karena ingat, istri itu adalah partner. Istri itu adalah partner. Yang luar biasa yang mengingatkan suami. Dan mohon maaf tanpa menggurui, sebaiknya sosok suami harus menerima masukan dari istri. Harus menerima masukan dari istri. Karena dengan adanya istri bisa jadi rem, bisa jadi penabung, bisa jadi notaris, bisa jadi ahli sejarah. Itu luar biasa loh istri. Di balik laki-laki hebat ada wanita hebat di belakangnya. Wow. Dan di balik wanita hebat ada laki-laki stres di belakang. Dalam hal ini mohon maaf, gimana kalau istrinya taat, ibadah, tapi suaminya maaf tetap melakukan maksiat? Maka yang dilakukan oleh sosok istri adalah bersabar dan mendoakan suami. Sekali lagi, bersabar bukan berarti tinggal diam. Bersabar berarti ada aksi di situ. Bagaimana cara dia supaya suaminya dapat hidayah. Inilah istri yang baik. Istri yang menuntun, istri yang mengingatkan, istri yang bukan menggurui, tapi memberikan masukan. Karena tidak ada laki-laki yang mau digurui. Mohon maaf ya. Kemudian selain itu, doakan suami supaya dapat hidayah. Doakan suami supaya dapat hidayah. Inilah yang terbaik yang dilakukan oleh istri soleha. Sekali lagi, istri soleha. Soleh adalah yang berguna, yang bermanfaat. Kemudian apa lagi? Sosok istri itu apa salahnya kalau dia berbuat baik diniatkan untuk suaminya? Tidak apa-apa. Saya bersedekah niatkan untuk suami. Semoga mudah-mudahan ini jalan terbaik. Atau dia bersedekah kepada orang-orang, ya ini dari suami saya. Wih, orang-orang, baik banget suaminya. Padahal bukan dari suaminya, tapi dari dia. Boleh dengan jalan itu sehingga orang-orang baik. Kan mohon maaf ya, kadangkala orang susah dapat hidayah karena dicap buruk oleh orang. Dicap buruk. Kalau istrinya, masuk neraka kamu, tidak salah. Salah. Harusnya aku mau masuk surga bersama dirimu. Tapi bagaimana caranya? Kau sendiri nggak sholat. Sweet banget. Jadi harus tetap sabar dan mendoakan ya. Kayak yang harus cepat pulang. Kenapa? Gak ada istri. Kita punya ya bertiga ya. Masya Allah. Oh, dan aku juga mau ngasih semangat buat para istri di luar sana. Semoga tetap semangat, mendoakan dan bersabar seperti Ustadz Maulana bilang ya. Dan semoga kalian bisa menjadi lebih baik lagi. Dan kalian adalah perempuan terpilih. Masya Allah. Strong. Bangga. Virus bangga memiliki suami yang luar biasa. Masya Allah. Luar biasa apa Ustaz? Luar biasa.
Alainya. Bukan aku yang ngomong. Kok ngaku ya? Aduh. Udah deh, aku mau bacain pertanyaan dari jamaah aja. Yuk, kita masuk aja yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Kaget ya disamit Indah gini ya? Iya. Aduh. Manual. Manual. Kita harusnya flashback. Sebenarnya ada musik, tapi Iya. nggak ada musik. Iya. Jadi kita yang jadi musiknya. Karena suara kita bagus. Aku doang yang ria di sini. Baik, ada pertanyaan dari Instagram hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya udah mendapatkan hidayah ini sudah lama untuk menutup aurat. Tapi satu sisi saya baru dapat pekerjaan. Dan di pekerjaan saya ini dilarang untuk menggunakan jilbab. Dan kebetulan orang tua malah menyetujui peraturan yang ada di tempat kerja saya ini. Lalu sebetulnya apakah kalau kita tolak perintah orang tua termasuk durhaka? Gimana nih Ustaz Syam? Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Kalau ada perintah yang memaksiati Allah, maka jangan dituruti, jangan ditaati karena dia memaksiati Allah. Ya wajib kita taat sama orang tua, wajib kita berbakti sama orang tua, wajib kita berbuat baik sama orang tua. Tapi untuk urusan taat kepada orang tua adalah taat yang mengarahkan taat kepada Allah. Jadi kalau ada taat kepada orang tua tidak mengarahkan taat kepada Allah, berarti ada yang salah dengan perintahnya. Mesti kita lebih taat kepada Allah dibandingkan taat kepada orang tua. Taat kepada Allah di atas segala-galanya. Sama dengan misalnya mencintai ulama. Kita taat sama ulama. Kenapa? Karena ulama pewaris Nabi. Kenapa? Ulama dicintai sama Allah. Tapi kalau perintahnya tidak sesuai dengan perintah Allah, berarti kita lebih memilih perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, saya cuma cukup mendoakan mudah-mudahan dapat pekerjaan yang mengizinkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama, Dan Sani. semoga terjawab ya jamaah yang sudah bertanya ya. Ada lagi pertanyaan berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz dan Ustazah. Alhamdulillah saya sekarang mendapatkan hidayah masuk Islam, baru belajar pelan-pelan. Akibat saya masuk Islam, saya malah diusir sama orang tua. Tapi saya tetap mendoakan orang tua agar tetap mendapatkan hidayah walaupun kita beda keyakinan. Dan saya sama orang tua udah hampir 1 tahun lebih tidak pernah komunikasi. Lalu saya harus gimana ya Ustadz sebagai anak untuk tetap bisa berbakti kepada orang tua? Wah, ini akan dijawab nih melalui tausiah sama Koh Denis. Silakan Koh Denis. Mohon maaf, itu kembaran saya. Oh iya, maaf. Abis sama glowing. Silakan Koh Denis. Boleh dijawab izin melalui Ustaz tausiah. Syam, Ustaz Sani. Insyaallah. Insyaallah. Silakan kok. Ini la haula wala quwata illa billah, kalau bicaranya tentang orang tua ya teman-teman. Gini deh. Kita tahu pintu surga adalah yang paling tengah ya. Itu orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Tapi bahkan kayak gini, kalau misalkan ada seorang bayi dibuang oleh orang tuanya pas lahir, lalu atas izin Allah 30 tahun kemudian si bayi jadi konglomerat, tiba-tiba orang tua yang dulu buang tiba-tiba datang. Nah, minta duit ya, kasih atau jangan? Menurut Islam kasih jangan? Kasih. Kasih, betul, Masya Allah Ustaz, betul Masya Allah. Tapi orang akan bertanya, loh saya dibuang loh dari kecil, masa setega itu dan masa saya tetap harus ngasih? Masya Allah, kita bakti sama orang tua itu bukan supaya orang tua sayang, bukan supaya orang tua suka, lebih di atas itu lagi, karena Allah suka. Dah gitu aja. Orang tua, iya dia berbuat jahat, wallahi akan ada nanti hitungannya sama Allah. Kita bakti sama orang tua bukan cuma sekadar supaya dibeliin sesuatu dan lain-lain. Tapi demi Allah, karena Allah suka. Allah suka, mudah bagi Allah membulak-balikan hati orang tua untuk mau kepada kita. Bismillah. Inilah pentingnya, tapi ketika akhirnya kita ingin bakti kepada orang tua, ketika akhirnya mungkin bisa jadi iya di luar sana ada orang tua yang pernah berbuat salah. Tapi sekali lagi ingatlah itu, bahwa bahkan kalau ada seorang anak punya tabungan di brankas nih Tat, terus tiba-tiba nyampe rumah, uangnya udah nggak ada. Kemana? Diambil orang tua, itu anak sama sekali nggak ada hak untuk ngambil. Ya. Karena memang secara fikih anak adalah milik orang tuanya berikut apa yang dimilikinya. Ya. Makanya ini salah satu luar biasanya Islam adalah betapa memuliakan orang tua itu di Islam benar-benar porsinya luar biasa banget. Ya. Sehingga kadang ketika ada yang bertanya, nantilah anak emang nggak usah terlalu banyak ngaji, dah nggak pengen jadi ustadz. Kalau misalkan ada anak udah jadi konglomerat, tapi ternyata dia lupain orang tuanya, masih bisa dibanggain anak yang kayak gitu? Tentu nggak sama sekali. Masya Allah, pintu surga yang paling tengah. Apapun kesalahannya, sekarang kita mesti bikinnya kalau ke orang tua seperti ini ya. Bahwa, nah
kalau 1+1 itu berapa? Kata kita 2. Kalau orang tua berkata, nak 1+1 5 loh. Iya bu, betul. Udah cukup. Kata Ustadz Syam tadi, beneran. Selagi perintahnya nggak melanggar syariat Allah, iya bu, betul. Dia punya hak untuk menerima segala bakti kita, terlepas seperti apapun, bahkan jika beda akidah. Tadi sudah jelaskan dari Quran surat Luqman yang dibacakan oleh Ustadz Syam. Maka Masya Allah, kalau ditanya cara paling gampang nyampe surga, demi Allah, pintu orang tua masih ada, itu pintu paling tengahnya, itu paling mudah. Maka Masya Allah, jangan sia-siakan, terus berbuat baik, terus berbuat taat, terus berbakti, hingga sampai satu ketika orang tua akan berkata, kenapa aku udah menjadi orang tua yang seperti ini, engkau tetap baik kepadaku. Itu momen paling tepat untuk menjawab, ini karena Islam bu. Masya Allah. Itu dakwah yang luar biasa. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah lembutkan hati semuanya. Amin. Nah, puas kan? Iya puas kalau buat orang tua, apa aja asal jangan Yakin. Iya. Yakin. Yakin pelan-pelan. Tapi ya harus belajar sama Ko Denis, Masya Allah, tabarakallah ya. Iya ya. Hari ini juga pelajarannya sudah banyak sekali yang kita dapat di Masya sini. Allah. Insya Gak usah sama-samain deh. Kan berusaha. Ustaz kan udah berusaha Kan mirip. sudah ada. Aku juga pengen lemah lembutnya Wah, juga. kalau sama. saya kan ya beginilah cempreng. Kok Denis kan lembut, Ustaz Sam dengan suaranya yang merdu. Kan dirimu ya itu alay aja. Balikan Sony yang dulu. Diaminin. Ustaz, aku punya segmen baru loh, mau tahu nggak? Memang ada segmen baru di Ada. Indah. Jadi ini buat jamaah mungkin yang ngerasa belum bisa move on. Oh. Sekarang mungkin bisa kita bantu move on. Karena ada segmen baru namanya segmen move on dong guys. Gitu loh. Anak muda banget ya, keren banget ya. Jadi jamaah jangan kemana-mana. Kita sama-sama menyaksikan setelah ini ya segmen move on dong guys ya. Di Islam itu indah. Gak lama kok. Jamaah. Alhamdulillah. Oh. Jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta seluruh jamaah mudanya Islam itu indah nih kok. Masya Allah tabarakallah. Harus pantengin Islam itu indah karena sekarang ada segmen baru. Kita masuk di segmen Move on dong guys. Masya Allah tabarakallah. Jadi di segmen ini kita mau bacakan curhatan anak muda kok. Udah ada yang masuk ya, Ted? Udah ada. Langsung nih aku yang bacain pertanyaannya, Ko Denis yang menjawabnya. Baik, dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya terjebak dengan cinta yang salah. Sudah mencoba mencari yang seiman, tapi selalu dapatnya yang tidak seiman. Kalau kata anak zaman sekarang mah, jodohnya beda server. Apa ada yang salah ya dengan saya ya Ustadz? Masya Allah, silahkan kok. Masya Allah, izin Ustadz, istilah. Ini ibarat mancing ikan di kolam kepiting ya. Nyarinya ikan, adanya kepiting semua. Bisa jadi kadang jodoh itu masalahnya kita yang salah tempat nyarinya, Ustaz. Ya, kita nyari yang soleh, tapi kita nggak nongkrong di tempat yang banyak orang solehnya. Maka itu yang jadi masalahnya. Dan di dalam Islam, makanya ada aturan untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, supaya kalaupun ternyata tidak jadi nikah bukan jodohnya, nggak sakit hati. Kan? Karena mencegah perasaan yang timbul sebelum seharusnya timbul. Dan yang paling penting, di dalam Islam itu kan yang penting nikah bukan karena sayangnya. Tapi sayang itu bonus yang menarik dari Allah. Yang lebih penting adalah tujuannya karena apa? Karena kalau sayangnya disebabkan oleh sesuatu yang bisa hilang, harta, jabatan, dan yang lain, ya itu dia. Apakah pernikahannya juga harus hilang kalau penyebabnya hilang? Ya Allah. Nah, karena itu tujuannya adalah Allah. Karena kalau tujuannya Allah nggak akan hilang. Ibarat naik angkot lah, satu dari Jakarta sama Bogor, pengen sama-sama ke Bandung. Ketika udah satu tujuan, bukan berarti nggak ada masalah. Ada masalah. Ban kempes, bensin habis. Tapi ketika ada masalah, paling ngobrol yang di dalam. Ini kita masih sama-sama ke Bandung kan? Atau masih sama-sama ke surganya Allah kan? Ya udah ngapain kita pisah angkot? Lanjut lagi aja perjalanan Masya Allah, ini. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai salah server ya karena salah sendiri gitu ya. Iya, salah tempat mancing. Salah tempat mancing, salah provider dari awal. Subhanallah. Boleh dibacain nih kok. Ada lagi pertanyaan yang kedua. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh guru kita Ustaz Syam. Ini dari Instagram nih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya agar teman saya segera mendapatkan hidayah? Kadang-kadang setiap hampir tengah malam dia live di media sosial, terus ngejogrok bahasanya. Ngejogrok itu apa? Ya, kayaknya nimbrung di WC, jongkok doang.
di dalam WC padahal dia nggak ngelakuin apa-apa, cuman berharap dapat gift dari penontonnya. Udah gitu yang nonton dikit banget lagi Ustadz, kasihan. Subhanallah, ya jamaah Islamitin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang bertanya ini maka lebih berhak menjawab daripada kami di sini. Kenapa? Kalau kami memberikan solusi melalui kalimat-kalimat, kalau yang bertanya ini karena teman dekatnya bisa memberikan solusi dengan cara kasih gift. Kenapa kasih gift? Dengan sedekah itu semuanya bisa terselesaikan. Ya mungkin karena kebutuhan juga dia melakukan hal tersebut. Maka kita sebagai lingkungan mesti peka terhadap lingkungan kita. Ada orang-orang yang mau dibantu. Jangan jauh-jauh dulu mau bantu sampai ke Palestina, sampai ke Suriah. Ternyata ada tetangganya yang subhanallah nggak punya pekerjaan, akhirnya ngejogrok baik di WC, subhanallah. Maka jadilah orang yang lebih peka terhadap lingkungan, sedekahkan dia, tahabu, saling menghadiahilah engkau, maka engkau akan saling mencintai. Kalau sudah saling mencintai, maka insya Allah bisa saling memberi hidayah. Bagaimana mungkin bisa saling memberi hidayah kalau tidak saling mencintai? Bagaimana mungkin seseorang menerima dakwah kita kalau dia tidak mencintai kita? Maka tumbuhkan cintanya dulu temannya tadi, subhanallah, dengan cara menghadiahi, sedekah. Insya Allah setelah itu bisa masuk dengan dakwahnya. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi biar bisa membantu yang lain buat move on kok. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Silakan Sony. Insya Allah, dan semoga jamaah semua bisa move on dong guys. Gitu. 1, 2, 3. Move on dong guys. Bagus ya. Gitu. Bagus banget. Itu yang gitain siapa gerakannya? Saya dong. Oh, Masya Allah. Koreografer juga ya ternyata. Koreografer juga. Karena koreografer juga katanya. Dan saya suka banget karena bagaimana bisa ini anak-anak muda dibuka mata hatinya untuk dapat hidayah juga. Iya dong, aku juga belum bisa move on nih mengenai hidayah karena masih banyak yang mau aku tanyain gitu. Apa itu? Jadi gini loh, katanya hidayah itu bisa berasal dari teman juga memang Maulana. Pertanyaannya, kalau hidayah bisa kita dapat dari teman, itu teman yang seperti apa? Teman yang rajin sholat, rajin ibadahkah yang bisa membawa kita dapat hidayah? Atau bahkan teman yang buruk ternyata malah bisa jadi hidayah buat kita. Itu gimana sih Ustaz Maulana? Baik, kita harus bahas ini. Tolong penjelasannya Ustaz. Ko Denis dan Ustaz Sam, aku mau bilang Ko Sam. Nggak masuk ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman itu cerminan dari kita. Ingat, komunitas itu akan bersama dengan komunitasnya sendiri. Ingat, burung akan terbang bersama dengan koloninya. Semua akan berjalan sesuai dengan, mohon maaf, sepemikirannya. Coba bawa anak-anak ke pesta pernikahan, di acara. Pasti anak-anak itu mencari yang sebaya dengannya. Yang sebaya dengannya. Begitulah kehidupan. Maka kalau berbicara tentang adanya hidayah lewat jalur teman, itu betul. Itu betul. Masya Allah, tabarakallah, sosok sahabat saya, mungkin beliau nonton, Bukmen atau Fuad, sekarang jadi Ustadz Hafiz Quran, bahkan bikin sekolah Hafiz Quran yang luar biasa. Saya salut sama beliau. Kami dulu berteman. Walaupun beda agama, kami berteman selalu. Tapi dia selalu mungkin lihat aku sholat, lihat ngaji dan sebagainya. Tiba-tiba beliau dapat hidayah. Beliau dapat hidayah. Lalu inilah orang bisa dapat hidayah lewat jalur teman. Lewat jalur teman. Saya alhamdulillah berada di lingkungan pesantren An-Nahdhah. Di pesantren An-Nahdhah, Masya Allah, tabarakallah, saya senantiasa mencari teman-teman yang luar biasa. Dari sinilah kita bisa dapat hidayah. Maka mohon izin, teman adalah cerminan diri kita. Kemudian carilah teman yang bagaimana? Yang, sekali lagi, mohon maaf tanpa menggurui, yang baik akhlaknya, karena menunjang mempengaruhi kita. Hati-hati loh, mempengaruhi kita. Kalau berteman sama penjahat, kita akan jadi penjahat. Oh enggak, minimal kau makan hasil kejahatannya. Ya, kejahatannya. Minimal kau makan dari hasil kejahatannya. Ini pesan Andre Gurta, Allah yarham, Andre Gurta Kiai Haji Muhammad Arisa, pendiri Pondok Pesantren Al-Nahdhah, senantiasa mengajarkan kami untuk carilah teman-teman yang baik. Karena dengan ada teman yang baik, yang mana itu? Yang bagus akhlaknya, yang bagus ibadahnya, yang senantiasa mengantarkan kita kepada kebaikan. Ini yang bagus. Kalau kita berbuat keburukan, dia tegur kita, bukan malah senang di atas penderitaan kita, malah dia membantu kita. Dari sinilah kita bisa mendapatkan hidayah dari lewat jalur teman yang baik. Gimana kalau kita punya teman buruk? Apakah kita bisa dapat, mohon maaf, hidayah dari teman yang buruk? Jawabannya bisa. Bisa. Ada teman yang zalim sama kita, maka kita tanamkan
bahwa sakit hatinya kita diginiin, maka doakan dia supaya dapat hidayah. Jadi kita bisa belajar dari teman yang notabene-nya, mohon maaf mungkin buruk, tapi kita jadikan itu adalah jalan hidayah buat kita untuk bisa jauh lebih baik. Kita butuh orang antagonis supaya sinetronnya lebih seru. Iya, mana mungkin sinetron itu bertahan lama kalau tidak ada peran antagonis. Bawang putih tidak akan mungkin menjadi orang baik kalau tidak ada bawang merah. Iya. Apalagi tidak ada ibu tirinya. Iya. Memang harus ada dia. Jadi ada sesuatu yang bisa jadi perbandingan. Selalu ada perbandingan. 2/3 dari isi kandungan Al-Quran adalah kisah. Supaya kita bisa mendapatkan pembelajaran daripada kisah-kisah tersebut. Maka dalam hidup ini adalah panggung sandiwara. Bahkan 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan, skenario kehidupan kita sudah dicatat oleh Allah. Masya Allah. Dan semoga kita bersama teman kita bisa saling mendoakan, Iya. saling tolong menolong dalam kebaikan juga ya. Seperti yang Ustaz Maulana bilang, bersama teman yang baik pasti ada manfaat yang baik yang bisa diambil. Iya. Bahkan bersama teman yang buruk bisa jadi pelajaran penting yang bisa kita ambil juga ternyata. Sayyidina Ya. Umar bin Khattab pernah memukul orang yang berada di tempat orang yang minum. Ya. Kata itu, aku kan nggak minum, aku cuma teman sama orang minum. Temannya minum, dia yang dihukum. Dia hukum karena Kenapa? ikut-ikutan. Bukan. Apa? Kenapa kau yang sadar tidak mengingatkan yang mabuk? Oh, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Masya Allah, tabarakallah. Senang banget ya untuk pelajaran kita hari ini ya. Tapi belum usai jamaah. Kira-kira hal apa lagi yang bisa menjadi hidayah buat kita? Ternyata, nggak tahu nih, harus nanya juga nih sama Ko Denis. Al-Quran bisa menjadi hidayah juga buat kita gitu. Bisa banget. Tapi kalau ada orang yang baru memeluk agama Islam, belum terlalu tahu makna ayat-ayat suci Al-Quran, bagaimana? Apakah harus baca artinya aja? Terus bagaimana cara mendapatkan hidayahnya? Masya Allah. Mohon penjelasannya dong, Ko. Insya Allah Silakan. izin ya. Assalamualaikum Ustaz Maulana. Insya Allah. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran itu mukjizat teman-teman. Ya, jangankan dibaca artinya, didengerin nggak ngerti sama sekali aja itu bisa jadi kebaikan. Nggak kehitung orang-orang yang udah tersentuh hatinya, meskipun hanya dari mendengarkan. Apalagi ditadaburi dalam-dalam, berikut diambil tafsirnya, pelajaran di dalamnya. Cara Islam merubah dunia itu yang fantastis, yang juga bahkan merubah diri ini yang dari dulunya tidak kenal Islam, hingga dengan Quran itu jadi kebaikan. Insya Allah. Sedikit cerita ya, bahwa Nabi diturunkan di Arab itu dulu bukan seperti Arab yang sekarang. Yang sekarang orang Arab tuh ngomong aja pakai tajwid, gitu ya. Fasohanya luar biasa. Tapi di situ bahkan ada bi ayyi dzambin qutilat. Itu ada anak kecil bertanya kepada Tuhannya, atas dosa apa saya dibunuh. Surat At-Takwir ayat 9. Ya, karena memang tafsirnya dijelaskan oleh Ibnu Abbas, salah satu riwayatnya, bahwa di saat itu ada perempuan melahirkan, Yeah. itu disuruh lahirin di depan rumah. Kenapa? Karena di depan sudah ada tanah yang udah digali. Nanti kalau keluarnya bayi perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Itu terjadi wallahi di zaman dulu. Nabi turun di situ, di tempat yang meskipun di situ ada Ka'bah, tapi di sekelilingnya tidak kurang ada 360 patung berhala. Di tempat seburuk itu, ada orang yang maboknya sehari 5 kali, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu contohnya, sebelum kenal Islam. Tapi lihat, ketika kenal Islam, Umar jadi segitu hebatnya loh. Masya Allah. Maka silakan, mau baca artinya aja, mau didengerin aja, atau misalkan dengerin kajian dengan ceramah, itu semua kebaikan. Dan apa yang Nabi ajarkan di tempat seburuk itu hingga menjadi sehebat sekarang. Kita tadi di awal sebelum Nabi berdakwah, setelah Nabi berdakwah 23 tahun nih, masa bakti 23 tahun, beberapa imam berbeda pendapat, seperti misalkan Abu Nuaim, Imam As-Suyuti, dan yang lain, bahwa jumlah sahabat tuh beda-beda. Ada yang disebutkan kalau kita tarik garis tengahnya di atas 100.000, ada yang menyebutkan sampai 120.000. Kalau kita punya anak satu aja, dididik 23 tahun, yakin nggak bakal soleh? Insya Allah. Belum tentu juga tapi ya kan, karena hidayah punya Allah. Gimana sih cara Nabi di tempat sehancur itu ngedidik 120.000 orang jadi soleh, itu pakai apa? Masya Allah. Pakai Quran, wallahi pakai Quran. Bahkan kok itu di zaman Nabi, masa ada nabinya, loncat 6 abad setelahnya, Salahuddin Al-Ayyubi ketika ditanya kenapa hebat setelah melakukan Baitul Maqdis, aku ngikutin wahyu Tuhanku. Masih kurang jauh, loncat 9 abad setelahnya zaman Muhammad Al-Fatih, ditanya kenapa hebat, aku ngikutin wahyu Tuhanku. 14 abad, satu-satunya buku yang dibaca orang nggak akan pernah bosan, padahal nggak ada jilid selanjutnya. Iya. Baca komik bosan nggak?
Bosen ya? Nunggu jilid selanjutnya kan? Iya. Quran nggak ada jilid selanjutnya, tapi dihafal dan sampai sekarang tidak diubah sama sekali, tapi sanggup mengubah miliaran orang. Mau dibaca, mau didengerin, mau kita sekedar lihat-lihat doang, mangga, silakan. Tapi yang penting jangan pernah jauh-jauh dari Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Kok Denis, terima kasih ya untuk penjelasannya ya. Terima kasih juga, Cengli ya Ustaz. kok ya, cengli ya. Cengli. Cincai banget kita. Cincai ya. Cengli. Kita kan ini hepeng. 3C. Cengli, cincai, cuan. Cengli, cincai, cuancing. Kalau gitu kita lanjutkan lagi nih jamaah yang ada di rumah nih. Pasti jamaah penasaran juga kira-kira. Apa udah? Dalam hidayah itu bisa nggak sih dipertahankan kalau kita bisa mendapatkan hidayah? Bisa nggak sih dipertahankan dengan doa? Pasti jamaah penasaran. Atau ada nggak sih doa Ustaz Syam supaya kita bisa dapat hidayah? Terus hidayah bisa terus ada di dekat kita, nggak pergi-pergi atau kita jadi lebih baik. Itu ada nggak Ustaz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Tabe, Koh Dani, Setulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang doa jangan meremehkan kekuatan doa. Kan ada kadang-kadang teman-teman tuh kalau tanya, "Gue bantu doa aja ya, gue cuma bisa bantu doa." Bukan, itu bukan cuma. Doa itu adalah kekuatan yang sangat besar, subhanallah. Itu bantuan terbesar yang bisa diberikan seorang beriman kepada orang beriman yang lainnya. Dengan doanya. Karena doa adalah daripada silahul mu'min. Daripada senjata seorang yang beriman. Daripada tameng seorang yang beriman. Semuanya dengan doanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun perlu digarisbawahi kembali bahwasanya berdoa jangan sampai seperti belanja di online shop. Orang kalau belanja di online shop ketika dia request barang ternyata yang datang berbeda dengan apa yang dia request, biasanya dia nggak mau belanja lagi di online shop tersebut, dia cari online shop yang lainnya. Berdoa sama Allah, kita meminta apa, Allah kasih apa, yakin itu yang terbaik. Kita minta apa, Allah kasih apa, yakin itu yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kalau ditanyakan doanya, doa yang pertama dari Al-Quran seperti yang kami bacakan sebelumnya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau buat hati kami ini melenceng tanpa kami sadari. Zaga yazigu, zaga melenceng tanpa disadari. Orang kalau lagi main handphone biasanya, orang pegang handphone biasanya kalau jalan tuh udah nggak sadar dia, miring jalannya. Dia pikir masih lurus tapi dia nggak sadar. Begitulah cara syaitan menggoda manusia. Tidak ada syaitan yang mengatakan, ndak usah sholat, ndak usah sholat. Syaitan akan mengatakan, Masya Allah rajin banget ya sampai sholat-sholat sunnahnya. Kan yang wajib cuma 5 waktu doang. Subhanallah, sholatnya di masjid kan boleh sholat di rumah. Akhirnya sholat di rumah lama-kelamaan. Wih rajin banget ya subhanallah. Kan ini begini, kan Allah maha pengampun, kan Allah maha begini. Akhirnya meninggalkan sholat. Makanya, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Paling gampang kalau tidak hafal, ikut sholat subuh lalu aminkan doa kunut karena di sana ada doa minta hidayah. Allahumma hdina fi man hadait. Amin, cukup amin saja selesai dapat hidayah. Wallahu taala a'lam. Sama-sama. Terima kasih untuk penjelasannya. Jamaah yang ada di rumah, ada informasi yang sangat menarik sekali. Ini jangan sampai kelewatan. Ini akan disampaikan sama Mikdad dan juga sama Ustadz Syam. Pengen tahu seperti apa? Silakan Mikdad, silakan Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, alhamdulillah, jamaah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz Syam. Masya Allah, tabarakallah. Saya perhatiin dari tadi kayaknya semangat banget openingnya. Terus kayak berseri-seri, senyum-senyum gitu. Kelihatan kayak pede banget gitu, Masya Allah. Ya, iya dong Ustaz Syam, kita itu harus pede. Oh ya ngomong-ngomong gimana senyum saya? Bagus ya? Masya Allah, tabarakallah. Bagus banget dong, Masya Allah, tabarakallah. Kalau saya sih kayaknya nggak bisa pede kayak Mikdad deh. Sebelum dikasih tahu rahasianya apa. Ustaznya mau tahu rahasianya apa? Rahasianya dulu. Oh ya udah deh kalau gitu aku kasih tahu. Ini dia nih rahasianya. Aku pakai ini Ustaz Syam. Pepsodent Siwak Habatus Sauda. Mengandung siwak dan habatus sauda, bahan alami yang disunahkan Rasulullah yang dapat memutihkan gigi dalam 7 hari dan juga lawan bakteri pada gigi dan mulut. Masya Allah, tabarakallah. Bisa secepat itu, Mikdad. Gigi putih cukup dalam 7 hari saja. Subhanallah. Tapi ini insya Allah terjamin halal kan, Mikdad? Oh iya dong Ustaz Syam, tenang aja. Ini tuh dijamin halal karena Pepsodent Siwak Habatus Sauda ini mengandung zinc mineral yang efektif 99% melawan bakteri pada gigi, gusi, lidah, dan pipi. Gak cuma itu aja loh.
Jika kita membeli Pepsodent Siwak dan Pepsodent Herbal kemasan khusus, kita juga telah ikut berpartisipasi dalam misi sosial karena 2,5% dari keuntungannya akan disalurkan untuk program sahur amal dan perawatan gigi dan mulut untuk anak. Masya Allah, tabarakallah. Ini sih produk yang sangat bermanfaat banget buat kita di dunia. Dan juga insya Allah bisa menambah pundi pahala kita di akhirat nanti. Masya Allah. Saya jadi pengen beli nih. Bisa beli di mana saja nih Mikdad? Gampang banget Ustaz Syam. Sekarang Pepsodent Siwak Habatus Sauda ini dapat dibeli di minimarket terdekat. Jangan sampai kehabisan ya jamaah. Pepsodent Siwak Habatus Sauda. Gigi putih alami dalam 7 hari. Lawan 99% bakteri. Alhamdulillah. Baik jamaah, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali lagi. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, alhamdulillah. Masya Allah banget ya. Jadi kalau Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam Itu Indah. Dan alhamdulillah banyak jamaah yang bertanya di Islam Itu Indah. Jadi kalau gitu aku bacain pertanyaannya. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah. Cincai ya kok ya? Cincai lah. Cincai lah. Cengli nih. Cengli nih, aku bacain Cincai ya. itu apa? Cinglai itu apa? Coba kok, kasih tau kok. Cincai itu kalau ada terjadi sesuatu, idahlah cincai nggak apa-apa lah. Nggak Dia apa-apa, untung cincai. tipis. Kalau cengli itu adil ya. Kita hidup mesti cengli dong. Lu bawa cengli kalau nggak gitu. Kalau ya. cuan tahu pasti tahu Cuan duit. untung. Iya. Kalau kita kan hopeng ya kok ya. Hopeng. Hopeng. Nggak ngerti. Hopeng ngobrol Hopeng apa lagi? Hopeng tuh bestie. Yang saya tahu epeng. Itu ya, itu cuan juga. Masya Udah deh, kebacain aja dari jamaah nih. Dari Instagram hamba Allah ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya. Gimana sih caranya agar suami saya mendapatkan hidayah untuk tidak pelit lagi kepada istrinya? Waduh. Coba Ustadz bayangkan, di tahun 2023 saya dikasih uang belanja cuma 20.000 sehari. Kadang saya ke pasar bingung, mau belanja apa dengan harga 20.000. Ini bukan, oh bukan, aku pikir virus tanya-nanya gini. Takut aku. Ustadz Maulana. Begini, mohon maaf ya kepada istri dimanapun berada ketika ada suami yang pelit. Sebenarnya begini, ingatkan akan kewajibannya untuk memberikan nafkah. Nafkah itu adalah sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan, dan sesuai kesepakatan. Maka kalau merasa suaminya pelit, beritahu suami supaya dia pergi belanja. Atau ajak dia ke pasar supaya dia tahu harga, lihat tahu keadaan, lihat kebutuhan. Sehari aja. Misalkan hari Sabtu, hari liburnya ndak kantor, Kak, yuk kita ke pasar. Temani aku belanja, supaya dia tahu aku mau makan ini terus dia belanja, barulah dia sadar ternyata tidak sesuai. Kadang-kadang suami itu nggak bisa diberitahu tapi dikasih contoh, Kalau nggak langsung praktekkan. baru dia praktek langsung. ngasih. Oke, terima kasih Ustadz Maulana untuk Iya. jawabannya. Terima kasih jamaah sudah bertanya, semoga terjawab ya. Dan sekarang jamaah kita sama-sama akan mendengarkan kesimpulan pembahasan kita hari ini yang akan dibawakan nanti sama Ko Denis dan dilanjutkan juga dengan doa yang akan dibawakan sama Ustadz Syam. Untuk yang pertama silakan Ko Denis. Insyaallah. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin ya Ustaz, insyaallah. Yang luar biasa dari Islam itu justru cara merubahnya. Cara merubah manusia. Semua orang sepakat pengen bahagia ya. Tapi di dalam Islam itu kadang kepikiran nggak, makin kita taat, makin kita takwa, kok makin diuji masalah ya. Makin kita hijrah, makin kita tobat, kok hidup makin berat ya. Ternyata masalah, Masya Allah, ketika akhirnya ujian itu datang bertubi-tubi, bisa jadi kita mungkin akan kecewa, tapi ternyata itulah pertolongan Allah. Karena justru salah satu kunci penderitaan manusia itu ada ketika kita melanggar ayat Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita milik Allah, semuanya milik Allah dan akan kembali kepadanya. Contoh, kalau motor kita atau mobil kita hilang sedih. Tapi coba kalau yang hilang motor atau mobil orang lain. Enggak. sedih. Kenapa? Karena bukan punya saya. Permasalahannya kalau kita semua serba punya saya, padahal titipan, itu akan jadi penderitaan. Islam sengaja dengan mengambil itu semua, Allah tahu itu semua nggak bisa membahagiakan kita, akhirnya Allah uji. Akhirnya jadi nggak pahit lagi, sehingga akhirnya itulah Islam.
juga disebutkan dari kata aslama yuslimu, lepas, berlepas, berserah. Di hati udah nggak ada apa-apa lagi, tinggal Allah doang. Digebugin pakai harta, jabatan, segala macam hilang semuanya. Asal masih punya Allah, dia tetap bahagia. Makanya orang-orang soleh tetap baik kan, meskipun ujiannya seberat itu, pahala padahal banyak, dosa padahal sedikit, ya. Dan bahkan terampuni kalau para nabi, tapi tetap segitu baiknya sama orang. Dan bahagia lagi. Coba lihat orang yang udah dapetin dunia dan segala macam dan izin. Yang pernah dirasakan di Thailand itu, punya segala-galanya. Tapi ketika jadi bandar judi dan jadi luar biasa kaya, malah lebih menderita daripada waktu kelaparan dulu. La haula wala quwata illa billah. Itulah cara Islam merubah dunia dengan melepas segala kebergantungan kita hanya kepada Allah saja. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati kami ya Allah, thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Teguhkan hati kami, tetapkan hati kami dalam ketaatan padamu dan agamamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Masya Allah, terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Kepada Denis terima kasih juga ya. Dan terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu Indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyi dong. Mana bunda, mana bunda, mana bunda, mana bunda. Ingat, aku happy. 2 bintang tamu ini menyenangkan. Mana bunda, mana bunda.